Hai hai halo. Halo, halo, hai. Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai, hai, halo. Selamat datang di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Botram dengan aku Syahira Asnazmi sebagai host Botram pada episode kali ini. Nah, teman-teman semua, hari ini kita bakalan kedatangan tamu spesial lagi nih. Tiap episode pastinya dengan berbeda-beda dan pastinya lagi merupakan tamu spesial. Kenapa tamu spesial? Karena tamu kali ini tuh merupakan salah satu CEO nih dari startup mahasiswa jurusan kita yang bergerak di bidang foto dan video agensi. Makin penasaran gak sih di bidang kita teknologi rekayasa multimedia itu kan kebanyakan startupnya di bidang games ya. Tapi ini tuh berani beda nih startupnya. Daripada kita lama-lama langsung saja kita sambut CEO startup Berkah Abadi, Muhammad Zamir Zidan. Halo Kak Hira. Halo teman-teman semuanya. Gak asing kali ya? Karena kita pada kaget gak sih? Iya sih, karena mungkin biasanya saya duduk di situ Kak Hira, Iya. tiba-tiba hari ini diminta buat jadi narasumber di Botram. Wah, agak aneh sih karena tiba-tiba saya duduk di sini. Iya, Wah. Biasanya nanya-nanya Iya, mau ditanya ya. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan hari ini bisa ya sharing-sharing dikit lah kali ya, ngobrol bareng Kak Hira. Iya dong. Jadi halo teman-teman semua. Halo Kak Zamir. Sebelum kita mulai nih pengen tahu dulu dong kabarnya Kak Zamir ini di tengah mendungnya cuaca pada siang hari ini. Betul banget, lagi hujan mulu ya Kak Hira ya. Iya. Bandung, Bujong Soang khususnya ya. Bujong Soang dong. Tell you dilanda hujan mulu nih Iya, teman-teman. bener. Aku mungkin aku kenalan dikit ya Kak Hira ya. Aku Boleh. kenalan dulu sebelumnya. Halo teman-teman, aku izin kenalan lagi. Perkenalkan, namaku Muhammad Zamir Zidan. Aku mahasiswa teknologi rekayasa multimedia. Saat ini kita sedang ada kegiatan startup juga. Startupku namanya Berkah Abadi Studio. Di situ aku sebagai CEO-nya. Oke, Gitu. waduh. Halo Kak Zamir. Halo. Aman sih Kak Ira, kalau tadi nanyain kabar, alhamdulillah aman, sehat. Walaupun kita puasa ya, hari ini gitu podcastnya ya. harus tetap kuat dan semangat gitu. Pasti harus fun dong. Yoi, alhamdulillah sehat Kak Ira. Kak Ira gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat. Aman Apalagi ya? Sekarang ditemenin sama narasumber kita yang paling kece sih, Iya, jadi makin elah. semangat. Nah, karena banyak yang penasaran nih Kak Zamir sama Berkah Abadi. Betul. Boleh gak sih diceritain gimana awal mulanya berdiri Berkah Abadi itu? Terus kenapa Berkah Abadi itu bergeraknya di bidang video dan foto gitu? Oke, menarik. Baik, jadi iya benar banget Kak Hira, untuk kegiatan startup sendiri ya. Kebanyakan memang di prodi kita TRM gitu, teknologi rekayasa multimedia, itu banyaknya memang teman-teman bergerak di bidang game gitu kan ya. Karena memang prodi kita pun fokusnya di game gitu kan. Nah, Betul, cuman kan Kak kita kan anak multimedia ya Kak Hira ya. Iya. Kita tuh sebenarnya nggak hanya belajar game sebetulnya kan. Kita Iya. banyak banget nih kita pelajarin. Nah, salah satu yang pernah dan sempat kita dapatkan di TRM itu adalah video dan foto maksudnya kan. Jadi kayak bidang multimedianya ada gitu loh. Tentang videografi kita pernah belajar. Bahkan audio pun kita pernah belajar kan. Kita pernah dapat mata kuliahnya kan Kak Hira. Betul. Nah, jadi kenapa pada akhirnya kita memilih untuk bergerak di bidang video dan foto ini sebenarnya kayaknya balik lagi ke minat sih Kak Hira ya. Jadi kebetulan aku bareng teman-temanku di Berkah Abadi Studio ini, kebetulan kita tuh punya minat yang sama gitu, punya visi yang sama. Ya mungkin minat lah, paling dasar tuh minat yang sama dulu gitu. Karena kita ngerasanya punya minat yang sama, yaitu minat di bidang video dan foto gitu. Jadi ya itu awal mulanya tuh sebenarnya iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang Iya, nih. iseng-iseng. Jadi kayak Waduh. suka bikin video, Oke. terus nyoba-nyoba kayak ikut festival film gitu, film pendek. Ya ikut-ikut gitulah, iseng lah gitu kan, sambil nyari pengalaman, nyari porto juga. Nah, sampai pada akhirnya kayak kebetulan kita di Telkom itu
ada BTP gitu ya. Iya. BTP sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa yang mau bikin usaha ataupun startup. Terus kita kayak mikir gimana kalau minat ini coba kita seriusin gitu kan. Coba kita seriusin gitu ya. Coba kita benar-benar organisir lah gitu. Kita bikin organisasi yang lebih baik gitu. Iya. Siapa tahu dengan begitu jalannya ke depan dan pembelajarannya pun jadi makin lebih mudah gitu kan. Akhirnya ya udah karena ngumpul sama tim gitu sama teman-temanku. Oh ya by the way sekarang aku ada berlima Oh iya. di Berkabari Studio. Iya, Oke. jadi kita berlima punya minat yang sama, suka video, suka foto. Ya udah aja akhirnya coba ngebentuk startup ini sekarang gitu Oke, awal berarti mulanya. karena kecocokan tim dan udah satu visi dan misi, langsung saja Iya, gitu. mudah-mudahan ya Oke. gitu. Kenapa namanya Berkah Abadi nih? Nah, iya Karena iya. namanya kayaknya nih sangat aktif banget Iya, ya, beda dari nama-nama startup atau agensi lain yang kayak namanya sangat Iya. barat atau western gitu kan, Setuju. atau teknologi. Ini aku pengen tahu dong, boleh gak Oke, diceritain? oke. Good question Kak Hira sebetulnya ya. Karena ini tuh juga paling banyak dimention lah sama orang gitu ya. Banyak ditanyain kenapa namanya Berkah Abadi gitu kan. Maksudnya kayak kita startup, terus video dan foto production agency juga ya. Ini kenapa namanya udah kayak nama toko bangunan gitu ya. Lihat ya Berkah Abadi gitu ya. Semen gitu ya. Iya. Udah kayak nama toko Iya. bangunan gitu. Sebenarnya apa ya? Nggak ada filosofi khusus juga sebetulnya. Kebetulan ini juga yang bikin namanya ada temanku juga di tim, Gamal. Asalnya Gamal mencetuskan nama ini gitu kan. Iya, sebenarnya itu ya, maksudnya kita ya biar anti mainstream juga lah. Karena kan sekarang bener kayak Kak Hira bilang tadi, kebanyakan startup ataupun teman-teman yang bergerak di bidang agensi ataupun tech startup gitu, ya nama-namanya kan berbau western gitu-gitu ya, pakai Inggris, terus ada bobok teknologinya. Jadi kita kayak udahlah yang simple-simple aja gitu, yang melokal aja gitu. Jadi yang ya biar lebih ini aja sih, lebih dekat aja, lebih merakyat aja. Lebih merakyat. Oke. Terus sebenarnya ya harapannya ini aja sih, sesimpel kita percaya nama adalah doa kan. Oke. Jadi harapannya kenapa ya namanya Berkah Abadi? Yaitu semoga berkah terus aja gitu. Jadi amin ya. Jadi ya kita melakukan sesuatu itu nggak cuman kita melakukan itu tuh untuk suatu tujuan komersil dan lain-lain gitu, tapi harapannya juga ada keberkahannya lah gitu di dalam itu, biar seru aja. Tapi ya itu sih nggak ada yang gimana-gimana, lebih kayak ya udah biar beda aja. Biar beda aja dan Gitu. cukup sangat-sangat nempel di orang-orang sih. Orang-orang kayak, hah, Berkah Abadi? Berkah Abadi apa ya? Apaan tuh gitu. Pasti yang langsung muncul pikiran orang toko bangunan kali ya gitu ya. Iya. Atau enggak warung bakso kali ya, bakso Solo gitu ya. Rumah makan kali ya, Berkah Abadi gitu. Tapi ternyata startup ya. Iya. Mana nih startupnya tuh dibuat sama mahasiswa juga Iya, kan. bener kayak kreatif banget sih. namanya old school banget sih ya. Old school banget kayak udah kayak bukan eranya sih. Iya, Tapi itu kita mau beda aja gitu sih. berani beda itu apalagi Gen Z ya. Ya, iya. Gitu sih kalau soal nama. Waduh, keren sih. Tadi aku sempat dengar sih kamu mention tentang BTP. Hmm, Nah, bisa dijelasin gak sih, katanya di BTP itu ada program Web Entrepreneurship nih. betul. Apa sih itu tuh dan apa manfaatnya, dan juga siapa targetnya nih Kak? Oke, baik. Benar Kak Hira. Jadi for your information juga yang mungkin Kak Hira. Jadi benar kita sekarang tuh kan Berkah Abadi Studio startup kita itu ikut program, salah satu program di BTP, yaitu programnya Web Entrepreneurship 1. Nah, mungkin sebelum itu bahas soal BTP-nya dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal atau belum dengar, belum tahu mungkin ya, BTP adalah salah satu fasilitas lah yang ada di Telyu gitu loh. BTP adalah yang nge-provide gitu loh, nge-provide atau yang menginkubasi lah, inkubator gitu, inkubator startup atau bisnis dari mahasiswa gitu di BTP. Nah, di BTP itu sebenarnya banyak programnya teman-teman, banyak program inkubasi yang ada di BTP. Nah, tapi yang saat ini lagi kita ikutin itu namanya Web Entrepreneurship. Jadi yaitu Web Entrepreneurship ini adalah salah satu program inkubasi bisnis yang disediakan oleh BTP. Nah, jadi sekarang kita lagi ikut kegiatan itu. Untuk di semester ini, untuk kegiatannya sendiri itu lumayan kompleks ya, maksudnya lumayan padat juga jadwalnya. Makanya dari BTP, dari program ini itu menyediakan
rekognisi SKS sebetulnya buat teman-teman yang ikut di situ gitu kan, karena memang kegiatannya cukup padat gitu loh dan memenuhi bobot untuk rekognisi SKS. Nah, untuk kegiatannya sendiri tuh kita untuk saat ini di Wrap itu ada bootcamp gitu loh, bootcamp bisnis. Jadi di situ kita ada mentor, ada coaching bisnisnya juga. Jadi kita diajarin lah, jadi gimana caranya kita bisa memulai bisnis, kita bisa nge-deliver produk kita, bikin produk, ngembangin ide, itu semua ada di situ. Ada bootcamp, kemudian ada mentoring, ada workshop bahkan. Jadi kita nggak hanya diajarkan teorinya, tapi kita disarankan untuk juga nyoba gitu loh, mempraktekkan teori yang udah kita pelajari lewat, ya bener, lewat workshop tadi, kemudian ada juga coaching. Jadi emang BTP provide coach-coach yang emang berpengalaman di bidangnya masing-masing gitu loh, untuk membantu teman-teman mahasiswa yang lagi bikin startup itu ngembangin bisnis ataupun startupnya gitu. Nah, terus kemudian untuk targetnya sendiri, setauku untuk Wrap itu ya targetnya mahasiswa Telkom. Nah, itu nggak hanya mahasiswa Telkom Bandung, Kahira yang ikut ya. Jadi ada teman-teman dari Telyu Jakarta, Telyu Surabaya juga ada yang ikut di program ini untuk saat ini gitu loh. Jadi memang ya targetnya saat ini adalah mahasiswa. Terus ya kalau untuk manfaatnya sendiri sih, ya itu sih, aku jujur, aku pribadi dan tim ya gitu ya, merasakan sekali lah manfaatnya, karena benar-benar kita di situ ya diinkubasi ya sebagai sebuah startup diinkubasi, di mana dalam inkubasi itu kita ya itu tadi dapat belajar, dapat mentor, coaching, di mana hal-hal yang kita dapatkan dari situ tuh bisa kita implementasikan ke bisnis atau startup yang kita jalanin gitu sih. Oke, jadi banyak dapat ilmu dari program tersebut. Betul ya. banget. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Zamir, kita bisa langsung daftar kah atau ada ketentuan syaratnya gitu? Buat ke program Wrap-nya? Iya. Setauku untuk saat ini memang sebenarnya udah tutup ya untuk pendaftaran Wrap Entrepreneurship 1 gitu. Nah, buat syaratnya sendiri, kalau nggak salah seingatku itu syaratnya minimal semester 6. Tapi semester 6 itu yang bisa rekognisi nilai. Jadi kalaupun nanti teman-teman dalam satu tim itu ada yang berbeda semester, nah yang mendapatkan hak untuk rekognisi nilai itu yang di semester 6, minimal semester 6. Berarti yang itu masih belum dapat. Ya, kalau yang di semester bawah belum dapat tapi tetap bisa ikut program tersebut. Kemudian apa ya? Nggak ada sih, yang penting punya tim, punya ide yang mau dikembangin, pengen belajar, udah bisa daftar situ. Nah, mungkin buat lengkapnya atau detailnya teman-teman bisa langsung datang ke BTP ya, cari tahu ke BTP atau cek infonya di sosial media BTP gitu. Kayak gitu sih buat syarat ikut Wrap gitu. Tuh teman-teman semua boleh langsung dicari tahu informasinya, karena kan banyak yang pada penasaran betul. kan Kak Zamir ini tuh apa, mana banyak manfaatnya, dan pastinya kayak wah keren ya, tapi aku bingung nih Kak, gitu gimana caranya gimana ya. Itu sih paling. Jadi ya kalau emang udah ada tim, udah at least kepikiran ide lah, pengen bikin bisnis gitu, bikin startup, sok aja cari informasi ke BTP gitu, cari tahu kan, daftar di BTP. Ya mudah-mudahan di BTP sangat membantu sekali sih gitu kan. Memang benar-benar kita diajarin gimana caranya memulai, ngembangin ide, sampai nantinya kita nyiapin produk, kemudian kita problem fitnya, solution fitnya tentang bisnis, situ diajarin sih gitu. Banyak banget ya berarti manfaatnya Kak Zamir. Aku kalau misalnya ada kesempatan lagi pengen sih. Teman-teman yang pengen juga boleh langsung sih ya. Betul, boleh dicari tahu infonya. Gitu. Setuju. Oke, lanjut lagi nih. Berkah Abani Studio nih. Karena tadi kan katanya Berkah Abani ini tuh bergerak di bidang foto dan video agensi. Boleh tau nggak jelasnya banget tuh Berkah Abani ngapain? Oke. Mungkin aku gitu. Aku kenalin lagi ya soal startupku ini gitu Kak Kahira ya. Jadi ya kita startupnya Berkah Abani Studio. Kita itu adalah startup di bidang video and photo production agency. Jadi kita ini adalah penyedia jasa layanan pembuatan video dan juga foto. Jadi startup kita ini service based Kahira. Jadi kita provide jasa. Nah gitu. Jadi ya kita di Berkah Abani Studio ini, kita kalau di video itu kita provide pembuatan seperti video company profile, video personal profile, kemudian musik video, event documentation, itu kita provide untuk penyediaan
jasa itu gitu loh di bidang Oke. video. Nah, kalau untuk fotonya sendiri so far kita itu provide foto graduation, wisuda sama foto produk gitu. Nah, kemudian untuk tim sendiri saat ini kita berlima. Di Berkabadi sekarang kita ada berlima, ada aku sendiri, Muhammad Zamir Zidan sebagai CEO, kemudian ada temanku Gamaliel, dia sebagai CTO, kemudian ada Bilkis sebagai CFO-nya, kemudian ada Atar sebagai CDO dan ada Nikita sebagai CMO. Gitu. Jadi kita berlima untuk saat ini. Dan ya itu kita tuh bergeraknya di bidang video dan foto production agency. Jadi kita provide jasa gitu, kita service based. Nah, cuman di samping service gitu sebagai main revenue kita lah bisa dibilang gitu ya. Kita juga punya side hustle-nya berupa produk. Jadi produk kita itu berupa short film. Jadi biasanya kita juga produksi short film ataupun kadang kita produksi konten video gitu yang kita kalau short film itu kita biasanya ikutkan di festival-festival film gitu Kak gitu. Nah, dan juga kalau buat produksi konten sendiri itu biasanya kita upload di medsos kita sih, di Instagram dan juga YouTube gitu. Jadi kalau misalnya berminat boleh langsung dikepoin aja. Boleh di Instagram ataupun di YouTube kita Berkabadi.studio. Asik. Nah, dari berbagai macam tadi layanan yang diberikan gitu kan, yang dihasilkan sama Berkabadi nih, yang paling banyak diminati oleh klien tuh di bagian mana nih? Paling banyak ya gimana ya Kak Hira ya, maksudnya kita juga sebenarnya kan belum lama ya, maksudnya bergerak memang belum lama, bahkan masih bisa dikatakan kita masih di dalam tahap proses belajar lah gitu. Kita jadi kayak sebenarnya learning by doing juga sih, jadi belajar sambil praktek juga. Nah, cuman so far alhamdulillah kita udah pernah ngedapetin beberapa project atau ngerjain beberapa project. Untuk saat ini sejauh ini yang paling banyak diminati itu adalah di bidang video ya Kak Hira ya. Ya, karena kita juga kayaknya sekarang masih fokus dan lebih fokus di video untuk saat ini. Jadi kalau ditanya jasa apa yang paling banyak diminati untuk saat ini, sejauh ini sih kita itu pembuatan company profile, video company profile seperti misalnya ada Prodi, waktu itu kita pernah bikinin buat Prodi TRM, video profilenya gitu. Terus juga kemudian saat ini juga musik video. Kemarin kita sempat ngegarap project bikinin musik video untuk salah satu idol group. Iya, yang ada di Bandung. Kemudian ya mungkin itu sih yang paling ramai diminati untuk saat ini ya sejauh itu, video company profile dan juga musik video. Sama sorry satu lagi, paling kita juga provide jasa editing video Kak Hira. Ya, nah jadi ini juga menjadi salah satu yang ya lumayan lah sekarang gitu. Ada yang request jasa itu gitu loh. Mungkin itu sih. Ya doain aja sih, semoga bisa makin banyak kedepannya. Amin. Teman-teman semua tuh yang berminat boleh lah dicari tahu ini Berkabadi nih ngapain, pengetahuan bisa gitu. Memenuhi kebutuhan juga. Mudah-mudahan. Oke. Nah, Kak Zamir, aku penasaran sih. Tadi kan katanya di startup itu tuh cuma berlima. Nah, gimana sih cara bagi-bagi job atau pekerjaan dalam proyeknya, karena pernah nggak keteteran gitu untuk banyaknya proyek tapi cuma berlima gitu? Iya. Untuk saat ini ya kita berlima karena memang kita juga kan baru Kak Hira ya, baru juga kayak kita juga masih ya baru start lah gitu loh. Jadi juga proyek juga sebenarnya belum terlalu banyak. Jadi alhamdulillah sejauh ini merasa aman-aman aja sih untuk dengan komposisi tim kita yang berlima ini gitu loh. Nah, kemudian untuk pembagian tugasnya sendiri, ya kadang kita kalau ada, maksudnya kadang kalau ada 2 project yang masuk bersamaan gitu loh, yang harus dikerjakan bersamaan, itu biasanya kita split tim. Jadi kita split tim, jadi bagi-bagi tugas aja sih, gitu. Jadi misal berlima kan, kadang yang berdua ngerjain yang ini, berdua ngerjain ini, satu lagi ngerjain apa gitu. Jadi ya masih ngatur-atur lah sekarang, karena ya itu sih karena mungkin masih baru juga ya, belum banyak kerjaan, belum banyak project juga, jadi so far masih aman sih, masih bisa ke-handle lah dengan kita berlima sekarang gitu. Tapi itu sangat keren sih ya menurut aku Kak Zamir, karena buat menghandle suatu project, apalagi ini tuh kan startup baru gitu, itu tuh pastinya banyak tantangan juga dan kalian tuh mahasiswa gitu. Betul. Berarti yang paling penting tuh sebenarnya koordinasi tim sama tim manajemen ya. Benar. Nah, bicara soal
kunciannya mungkin ya Kak Ira ya. Iya. Menurutku ya salah satu yang paling penting adalah komunikasi sih. Gimana caranya kita menjaga komunikasi yang baik ke tim kita gitu loh, ke teman-teman kita. Karena even kadang satu visi pun belum tentu komunikasinya lancar, apalagi nggak satu visi gitu kan. Makanya perlu sekali untuk teman-teman gitu yang pengen bikin startup atau bikin tim lah, perlu banget menurutku untuk memastikan punya visi yang sama dulu di awal sih. Karena itu menjadi apa ya, pegangan lah gitu. Karena ya emang nggak mudah gitu loh menyatukan berbagai macam kepala, berbagai macam isi pikiran, berbagai macam ide yang dia punya menjadi satu visi. Itu nggak gampang sebetulnya. Makanya perlu komunikasi sih ya. Aku juga dan teman-teman dan timku masih belajar sih, masih di tahap belajar gimana caranya kita bisa punya komunikasi yang baik, menjaga komunikasi yang baik gitu loh. Karena memang sepenting itu kayak untuk manajemen tim ya, dalam ngerjain sesuatu atau apalagi dalam startup gitu loh. Pastilah komunikasi itu menjadi hal yang utama gitu. Gimana kita membangun komunikasi yang baik antar sesama tim gitu. Karena ya itu berdasarkan pembelajaran yang kita dapatkan dari mentor-mentor kita juga, kita sering dibilangin bahwasannya memanage orang dalam itu bakal lebih susah daripada kita manage orang luar gitu. Iya kan? Karena ya orang dalam ini adalah orang yang paling dekat sama kita gitu loh. Yang paling ketemu tiap hari gitu. Kalau orang luar kan ya udah tuh orang luar gitu. Mau gimana juga kan gak bakal sesering orang dalam lah ketemunya gitu kan. Paling ya 1-2 kali lah kalau orang luar kan. Kalau sama klien kan paling ya pada saat project-project doang kan. Tapi kalau sama orang dalam, sama tim itu kan kita bakal interaksi setiap hari kan ya. Makanya ya dari pembelajaran yang kami dapatkan penting banget untuk itu sih, membangun komunikasi yang baik khususnya ke internal tim kayak gitu. Oke, keren banget sih Kak Zamir. Nah, ngomong-ngomong soal kerja tim itu pasti dari awal sampai sekarang dibangun gak akan sesusah gak akan semudah itu Betul, ya. betul. Kayak gak mungkin langsung gampang gitu. Betul, Pasti banyak tahap-tahapan. Kalau setuju. boleh tahu nih, bisa diceritain gak sih tantangan dari awal memulai sampai akhirnya bisa sampai sekarang? Oke, bener banget sih Kak Ira, setuju. Maksudnya bener kata Kak Ira, nggak mungkin kita tuh langsung berada di tahap ini gitu kan. Pasti banyak banget tahapan yang udah dan harus kita lewati sebelumnya gitu kan. Bener banget. Jadi kita di awal ya kayak aku bilang tadi Kak Ira, kan awalnya cuman karena iseng doang tuh, punya minat yang sama. Ya udahlah gimana bikin startup nih gitu kan. Kita organisir gitu kan. Udah awalnya kayak ya udah mikirnya iseng doang, happy kan. Ternyata ya nggak segampang itu gitu loh. Ketika kita udah bentuk tim, terus gabung gitu bareng-bareng, ya ternyata muncul tantangan-tantangan baru gitu loh. Mulai dari manajemen tim gitu-gitu kan. Balik lagi soal komunikasi tadi gitu-gitu. Ternyata ya itu muncul tantangan-tantangan baru tadi kan. Kayak ternyata kita baru kali kayak gini nih nemuin hal yang kayak gini gitu loh. Ternyata ada miskomunikasi kayak gini gitu-gitu. Jadi mulai agak terasa sih. Makanya maksudnya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tim itu mulai ada kerasa apa ya, ya banyak hal-hal baru lah gitu. Jadi ya ternyata nggak senang-senangnya doang gitu. Ternyata ada tantangan-tantangan juga. Kayak bisa jadi kita tuh ada misunderstanding sama tim. Terus juga misalnya kalau kita lagi ngebahas ide gitu ya, ngebahas ide soal pengembangan startupnya, ya ternyata nggak segampang itu gitu. Nggak segampang kita ngelempar ide, yes gitu, setuju semua. Enggak juga kan. Ternyata bisa jadi ada teman-teman kita atau tim kita tuh punya pandangan yang berbeda gitu kan. Nah, tantangannya di situ Kak Hira. Jadi gimana caranya kita bisa menerima sudut pandang yang berbeda gitu loh, dan mencari jalan keluar gitu, mencari titik tengah gimana pandangan-pandangan yang berbeda ini tuh bisa menjadi satu visi gitu loh, menjadi satu keunggulan yang bisa kita terapkan untuk di tim kita kan. Jadi kayak gitu biasanya kayak di awal tuh pernah tuh jadi kayak misalnya ini kita mau bikin ide kan, terus gue nggak setuju gitu kan. Lah terus gimana maunya gitu kan. Di awal kan karena kita belum dapat ilmunya juga kan, jadi kayak akhirnya masih dengan ego masing-masing kan. Nah pada akhirnya ya itu beruntungnya karena baik lagi kita ikut tadi kayak program rap dari BTP ini, dimana di sana kita banyak dapat mentoring kan, banyak dapat coaching. Kita belajar di situ ya, itu kita dikasih kiat-kiat lah gimana caranya kita manajemen tim gitu, gimana caranya kita menghadapi struggle tadi gitu loh, gimana caranya kita brainstorming suatu masalah lah gitu, cara penyelesaian sebuah masalah gitu. Itu sih bersyukurnya karena ikut di program BTP tadi, jadi kita belajar banyak hal baru, termasuklah belajar gimana caranya mengatasi masalah-masalah ataupun tantangan yang ada dalam tim gitu kan. Karena memang nggak mudah gitu loh, karena dari awal tuh ya banyaklah benturan-benturan juga kan. Jadi nggak semulus itu sebenarnya. Cuman
itu sih serunya tadi, merasa apa ya, jadi bahan pembelajaran lah gitu kan, jadi bahan belajar juga untuk, aku pribadi gitu dan teman-teman, jadi banyak belajar juga. Dan itu sih balik lagi beruntung karena kita ikut di URAP ini sih, jadi kita belajar banyak hal baru gitu sih. Jadi tahu lagi gitu ya, karena Benar. ilmunya jadi bisa diaplikasikan di Iya, startupnya. startup setuju. Kayak yang awalnya Oke. kita ada masalah ini nih, Mm-mm. terus kita nggak tahu harus ngapain gitu kan. Tapi karena kita ada program ini, ikut di sini ada bootcampnya, jadi oh ternyata kalau ada kayak gini tuh penyelesaian kayak gini ya, gitu-gitu. Itu Oke. sih. Kak Zamir boleh tahu nggak? Kak Hmm. Zamir tuh mulai startup ini tuh dari semester berapa nih? Kalau kita mulai itu dari semester lalu ya. Sebenarnya kita baru dari semester kemarin. Maksudnya yang benar-benar kita organisir gitu ya. Sebenarnya kalau mulai kayak yang aku bilang tadi di awal soal ngumpul-ngumpul bareng teman-teman satu tim ini, bikin-bikin lah iseng-iseng tuh sebenarnya udah lumayan lama Kak Hera. Dari mungkin semester-semester awal lah gitu, dari tahun lalu. Nah cuman akhirnya baru kita ngebentuk timnya ya kayak jadi startup itu baru di semester lalu, di tahun lalu. Dan setelah itu kita nyoba ikut program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di BTP gitu. Nah, Kak Zamir sendiri pernah nggak nih? Kan tadi kan dari iseng-iseng. Hmm. Maju mundur gak sih buat kayak Hmm. ini beneran gaya terjun gaya startup beneran apa gimana gitu? Pernah nggak? Wah, pernah banget sih Kak Ira, pernah banget. Oh, ya. Itu saya relate sekali sih Kak Ira. Aku relate banget gitu loh. Karena apa ya? Karena kan kita juga masih mahasiswa ya. Iya. Apalagi waktu di awal-awal kita mulai itu kita masih nyampur juga sama kegiatan kelas. Bahkan sampai sekarang sih juga masih gitu kan. Iya. Tapi maksudnya di awal itu lebih kerasa karena pertama kali kan kayak aduh gimana ya membagi fokusnya gitu. Cukup struggle juga di awal kan membagi fokusnya, membagi waktu. Cuman akhirnya seiring berjalannya waktu kayak ya mulai kelihatan gitu kan. Akhirnya kita mulai bisa membagi fokusnya gitu. Maksudnya manajemen waktunya, manajemen fokusnya ya semakin baik lah, lebih baik lah gitu dari sebelum-sebelumnya. Tapi ya di awal sempet tuh kayak aduh Iya. gimana ya, gas nggak ya gitu ya, terjun banget nggak ya, terjun nggak ya. Tapi akhirnya kayak ya udah akhirnya coba deh. Karena Apa tuh yang bikin yakin banget? kalau aku pribadi sih apa ya, aku menganggapnya ini bukanlah suatu kayak kerjaan tuh enggak juga, tapi aku lebih memikirkan itu ya sebagai proses belajar juga gitu Kak Ira. Jadi salah satu proses belajar. Jadi karena ini adalah proses belajarku gitu dan teman-teman, maka aku harus fokus gitu loh. Jadi apa yang aku lakuin sekarang itu aku bisa dapat benefit dari situ kalau aku fokus gitu kan. Nggak setengah-setengah Nggak gitu ya? setengah-setengah, iya. Jadi ya itu sih lebih ke mikir ini tuh proses belajar gitu. Sekalian jadi proses belajar, ya kita harus fokus supaya ya hasilnya juga nggak setengah-setengah. Itu sih. Keren banget sih. Seperti yang tadi mendengarkannya kayak kita kan bisa disebut semester-semester yang mulai Iya, tua ya. mulai gitu tua ya, kan. semester akhir nih Iya, ya, bareng gitu. Kak Ira nih ya. Fokusnya sudah mulai terbagi-bagi Betul gitu. banget, Tapi benar. Kak Zamir sendiri tuh masih bisa gitu kayak merangkul teman-temannya gitu kan. Bakalan susah banget gitu kalau misalnya disampingin sama akademik juga nih. Gimana caranya berjalanan beriringan dan gimana caranya biar si dinamika startupnya tetap bagus gitu ya. Nah, aku jadi penasaran, kira-kira adakah gimana sih peran jurusan TRM dalam perkembangan startup ini gitu? Apakah ilmu yang didapat dari TRM tuh benar-benar dapat diaplikasikan dan bermanfaat untuk startup Kakak saat ini? Oke. Menarik banget sih Kak Hera. Jarang banget ditanyain gitu kan. Karena balik lagi ke pembahasan kita di awal tadi kan soal prodi kita TRM yang dikenal dengan startupnya Startup Game kan. Iya. Padahal balik lagi sebenarnya prodi kita itu belajarnya banyak gitu loh. Banyak nggak cuman game. Nah salah satunya adalah videografi. Nah kalau ditanya seberapa besar pengaruh TRM terhadap kegiatan startup kita saat ini, besar banget Kak Hera. Karena jujur ya kita memulai startup ini awalnya dari pembelajaran di prodi gitu kan. Karena aku ingat banget waktu itu aku semester 3 dapat mata kuliah TAV waktu itu namanya. Iya. Teknik audio Audiovisual. video. Ya, audio Audio-video. video ya kan pada saat itu kan. Nah, mulai ketertarikannya itu semakin muncul pada saat itu gitu loh. Karena ketika belajar gitu kayak wah kayaknya seru ya gitu. Maksudnya itu ya mungkin kayak orang tuh punya minat
dan selera masing-masing lah gitu kan. Mungkin kayak sebagian besar teman-teman tuh ada yang emang suka di Iya, game gitu gitu. kan, suka ngoding. Nah, kalau aku pribadi, wah aku capek banget sih kalau disuruh ngoding game, sumpah kayak aku Karena bukan minatnya di situ iya ya gitu. kayaknya. Tapi ya itu aku appreciate sekali dan amazed sekali sih sama teman-teman yang bikin game tuh keren-keren banget sih kayak karena aku sendiri kayak gitu kayak pusing banget nih kalau udah ngoding-ngoding game nih gitu kan. Nah, Iya. sampai pada akhirnya di semester 3 itu ketemu mata kuliah TAVI itu kan Iya. tentang produksi audio dan video pada saat itu. Jadi kayak loh, ternyata di TRM nggak belajar game doang loh, ternyata ada Iya. juga eh, s- bidang multimedia lain yang kita pelajarin gitu ya. Salah satunya adalah video dan foto ini. Nah, ketika belajar situ kayak muncul kan minatnya kan, oh kayaknya seru ya, kayak aku suka deh gitu di bidang ini gitu. Akhirnya ya udah mencoba untuk mendalami. Terus ya itu sih berperan banget ya TRM ya karena aku dapat materi ini maksudnya tentang video segala macam dari TRM gitu, dari kuliah Iya. gitu. Jadi kalau ditanya berpengaruh apa? Berpengaruh banget sih untuk sampai saat ini ya gitu. Iya, itu kali ya banyak teman-teman yang kayak sebenarnya kan bisa dibilang siapapun bisa terjun ke foto dan video gitu kan. Mm-mm. Cuman dari teman-teman jurusan kita tuh mungkin karena lebih fokusnya ke game, Mm. jadi buat punya nyali Iya, berada betul. di situ tuh kayak Betul, setuju. bakalan didukung gak ya Iya. gitu karena kebanyakan game startupnya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi bakal tetap didukung ya kan Iya, kalau jadinya. menurutku teman-teman nggak perlu khawatir sih. Yang penting balik lagi tergantung minat tadi ya. Mm. Jadi kalau emang minat ya sok aja dicoba ditekunin. Jadi walaupun emang kita kebanyakan fokusnya di game, tapi kan kita kan multimedia ya sebenarnya kan. Dan itu luas banget kan Kak Ira. Iya, Multimedia tuh pasti. bahkan bidangnya bermacam-macam. Jadi pasti didukung lah sama prodi gitu sama TRM. Kita pun sekarang di startup di Berkabadi Studio malah kebanyakan proyek itu dari dosen-dosen kita gitu Oh loh. Dikasih iya? kesempatannya dari dosen gitu kan. Jadi kayak ya kita bersyukur gitu. Maksudnya kita disupport, kemudian kita dikasih apa ya kesempatan untuk belajar lah gitu, Betul, belajar betul, lebih betul. mengenai apa yang kita minati saat ini gitu. Jadi nggak apa-apa sih selama minat sok Hmm. aja karena itu tadi emang kita di TRM kan multimedia Kak Hira ya, dan Iya. itu luas banget dan banyak bidangnya. Jadi kalau menurutku sendiri sih cobain aja gitu, cobain bidang-bidang ataupun hal-hal yang dipelajari di TRM. Ya, kira-kira kalian minatnya kemana gitu kan. Mm-mm. Nah, dan coba udah ditekunin aja minatnya gitu. Siapa tahu jalannya ada di situ gitu. Tapi ya nggak untuk kemungkinan kita untuk belajar hal-hal lain juga gitu. Kayak aku pun ya walaupun sekarang istilahnya aku di bidang multimedia yang foto dan video production gitu ya. Cuman ya aku tetap belajar kayak kita bikin game gitu kan selama di TRM gitu. Kemudian ada ya matkul-matkul lain juga. Karena itu juga nantinya bakal nyambung juga dengan apa yang kita kerjakan Kak Ira. Karena kan masih dalam satu rumpun multimedia ya. Jadi Iya. ya siapa tahu kita tuh bisa ciptain kolaborasi gitu loh Kak Ira. Iya kan? Jadi Iya, betul. bidang ini kita bisa kolaborasi dengan bidang ini mungkin bisa jadi inovasi baru gitu loh. Jadi gitu sih menurutku ya mendukung penuh sih TRM gitu loh untuk Oke. kelancaran startup saat ini sih. Gitu. Oke, ngomongin kolaborasi nih Kak Zam ya. Hmm. Kira-kira antara Berkabadi dengan mahasiswa TRM pernah ada kolaborasi nggak? Misalnya dalam bentuk magang atau proyek bareng mungkin? Oke. Menarik. Kalau untuk kolaborasi antara kita dengan mahasiswa TRM ya, kalau buat magang itu kita belum sampai di Belum. titik itu. Tapi ya Oke. mudah-mudahan doain aja sih. Amin. Semoga makin gede dan semoga bisa buka ya. Amin, Oke, amin. Nah, amin. kemudian kalau kayak kolaborasi project gitu-gitu, eh belum terlalu banyak dan belum terlalu sering juga. Cuman kita beberapa kali proyek kemarin pernah sempat gitu loh kolaborasi sama teman-teman TRM, yaitu Mm. ketika kita bikin project kita ngajakin teman-teman TRM tuh kayak sebagai talentnya gitu loh, atau bahkan sebagai kru yang untuk ikut langsung produksi Mhm. ketika kita ngerjain project gitu buat kolaborasi sama teman-teman TRM ya. Tapi nggak tahu ke depan kita juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan itu, kita juga membuka selebar-lebarnya gitu opportunity untuk kita kolaborasi gitu. Jadi mungkin ya teman-teman yang ada kepikiran kolaborasi atau ada ide boleh sih langsung aja kontak kita. Oke, ditunggu banget sih Iya. ya. Karena banyak loh Kak yang pengen gitu kan. Apalagi ngelihat kayak Berkah Abadi membuat suatu konten dan kontennya itu sangat-sangat menarik gitu ya di media sosial, Iya. kayak bisa nggak ya gitu Boleh kolaborasi juga boleh. nih sama Boleh Berkah banget. Karena Abadi kita gitu. ya
itu tadi kayaknya belum banyak sih ya sampai saat ini. Cuman itu tadi kita sangat terbuka sekali sih untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu loh. Gitu Oke. sih. Nah, ngomongin kolaborasi pastinya bakalan ada project ya. Yap. Aku pengen tahu nih, balik lagi ke Berkah Abadinya banget. Mm, Ada nggak sebagai CEO nih, mm. project yang paling memorable Oh, oleh Berkah Abadi ini, kayak paling seru, paling banyak manfaat dan ilmunya gitu, dan paling nggak pernah dilupain sih, apalagi untuk awal-awal peningkatan mm. Berkah Abadi sendiri Oke, gitu kan. oke. Oke, kalau ditanya soal apa ya proyek yang memorable, seru, menurutku pribadi memang sejauh ini semuanya seru dan memorable sih buatku ya. Ya. Tapi kalau ditanya yang mana yang paling memorable, gini ya, maksudnya kita kan juga belum banyak nih Kaira proyeknya Ya. juga kan. Tapi untuk sejauh ini, salah satu yang menjadi paling memorable menurutku adalah ketika kita ngegarap proyek bikin video profile untuk prodi kita sendiri gitu Oh loh. iya, kenapa tuh Kak Ya. Zamir? Kalau ditanya kenapa, karena mungkin satu alasannya menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan juga sih buat aku dan teman-teman gitu loh. Dikasih kepercayaan buat kita ngegarap video profile untuk prodi gitu kan. Prodi kebanggaan kita gitu Iya, kan. keren sih, emang Iya, keren banget. suatu kehormatan sekali untuk kita bisa ngegarap proyek tersebut gitu loh. Satu sisi juga kita jadi belajar banyak banget di proyek itu gitu kan. Itu termasuk proyek-proyek awal kita lah gitu. Bahkan awal-awal terbentuk banget tuh proyek pertamanya itu gitu loh. Ngebikin video profile untuk prodi, dan itu ya itu seru banget gitu loh dan memorable banget karena itu proyek-proyek kita di awal, bisa dikatakan proyek pertama mungkin kan. Kemudian proyek pertama terus udah dikasih kepercayaan buat profile prodi sendiri. Jadi bangga sih, bangga. Terus yang bikin serunya lagi adalah itu tadi, bicara soal kolaborasi tadi Kak Ira. Disitulah kita kolaborasi dengan teman-teman sebenarnya. Jadi Oke. pada saat itu emang kita butuh talent yang cukup banyak. Akhirnya kita coba ajak teman-teman kita di TRM kolaborasi jadi sebagai talent gitu. Nah, pada saat itu proses produksi videonya aku pribadi seru banget sih, senang banget karena apa ya, nggak nyangka juga gitu loh, maksudnya teman-teman yang lain tuh excited dan semangat juga buat ngerjain projectnya gitu. Jadi selama project itu kita bawaannya fun aja sih, lebih ke fun. Terus kayak benar-benar kita kayak bermain sambil belajar gitu ya, karena emang Saking serunya. saking serunya. Iya, jadi kayak kita nggak ngerasa kayak lagi ngerjain project sih, lebih kayak ngumpul sama teman gitu Iya. kan, bikin ini. Tapi ya alhamdulillah ya hasilnya lumayan memuaskan lah gitu kan buat kita pribadi pada saat itu. Kemudian ya itu ya rame kan waktu itu, teman-teman rame ikut produksi, kayak pengalaman baru lah gitu. Akhirnya apa yang menambah keakraban juga Kak Ira, jujur. Iya, kayak kan waktu itu kan kita kolaborasi ya sama teman-teman dari kelas lain gitu kan, Iya. dari angkatan lain yang bahkan sebelumnya nggak tahu dan nggak kenal gitu. Tapi karena ada project ini, kita nyatu bareng di satu project, kenalan, ternyata seru gitu loh kan. Orang-orangnya seru, jadi kenal, jadi nambah teman-teman baru. Terus teman-teman yang lain juga sama talent jadi pada saling kenal lagi, lebih dekat lagi, lebih akrab gitu loh. Jadi seru aja sih ya. Jadi kalau ditanya project memorable, salah satunya itu sih waktu kita bikin video profile untuk prodi. Karena banyak itunya ya, kayak Banyak. yang dapat diterima gitu dari Banyak momen serunya lah sih menurutku. teman baru, Iya, ilmunya. momen juga baru. Momen juga seru banget pokoknya pada saat itu. Oke. Itu. Pengen lagi nggak sih kalau misalnya diajakin kolaborasi sama jurusan atau sama teman-teman jurusan lagi? Pengen banget sih, jujur pengen banget karena kita pribadi sejauh ini alhamdulillahnya kita menikmati lah gitu kayak setiap prosesnya gitu. Jadi setiap project tuh benar-benar kita ya enjoy sih. Alhamdulillahnya itu sih enjoy. Maksudnya kita menikmati lah proses produksi suatu project itu. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya pengen banget pastinya, pengen banget gitu kan. Karena seseru itu sih proyekan bareng-bareng gitu, kolaborasi sama teman-teman. Coming Gitu. soon lah ya. Amin, Amin. mudah-mudahan. Nah, ngomongin startup Berkah Abadi, pastinya ada dong ya keinginan buat memperbesar lagi, mengembangin lagi gitu, atau ada rencana jangka panjang gak nih kira-kira buat Berkah Abadi itu? Oke. Kalau ditanya soal pengembangan dan juga jangka panjang, pastinya ada Kak Hira ya. Cuma balik lagi saat ini kan kita juga masih proses belajar ya. Kita masih belajar, kita juga masih mahasiswa. Kita juga masih ikut program inkubasi gitu-gitu kan sebagai salah satu proses pembelajaran kita. Jadi ya untuk saat ini kita masih dalam proses belajar lah. Cuman kalau ditanya untuk
target pengembangan ke depannya pasti adalah. Jadi ya pengennya atau keinginannya ya gitu sih, mudah-mudahan kita bisa berkembang memang kan, bisa berkembang, bisa belajar lebih banyak lagi gitu, menambah pengalaman. Intinya pengalaman sih, kayak pengen cari pengalaman sebanyak-banyaknya aja dulu sih untuk sekarang gitu ya. Jadi kayak apapun itu selama kita bisa kita coba kerjain gitu loh. Karena itu tadi, karena kita butuh banget pengalaman gitu kan. Jadi kayak ya sekalian persiapan lah gitu, menambah-nambah pengalaman. Ya untuk kalau ditanya rancangan ke depan ya itu sih, pengennya kita bisa lebih fokus lagi dengan apa yang kita provide sekarang gitu, yaitu ya service yang kita berikan sekarang gitu kan. Jadi target ke depannya semoga kita bisa fokus lagi gitu kan dengan servisnya, dengan hal yang kita tawarkan di sini gitu. Terus bisa nge-reach lebih luas dan lebih banyak klien lagi. Kemudian juga kita, karena kita juga punya side hustle berupa produk, ya pengennya kita bisa apa ya, lebih optimal lagi lah gitu produksi produknya berupa short film ataupun konten video tadi kan. Ya mudah-mudahan target depannya ya bisa jadi kayak mini production house lah gitu. Kan mungkin untuk kedepannya ya. Cuman yang terbaik lagi, kita intinya sekarang masih dalam tahap proses belajar sih. Jadi sekarang lebih fokus kayak belajar gitu loh. Belajar, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya lakuin ataupun kerjain apapun yang bisa kita lakuin sekarang. Itu sih Kak Ira. Oke, semoga terwujud lah ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, kira-kira nih kabar berkah abadi sekarang gimana nih? Lagi ada project besar kah atau inovasi yang lagi disiapin nih buat coming soon nih? Kalau ditanya gitu inovasi ya, kita masih ini sih, masih di tahap apa ya, proses riset lah Kak Ira. Kira-kira apa ya yang bisa kita provide gitu loh, apa yang bisa kita kembangin gitu. Nah kalau bahas soal project, terakhir kita habis bikinin musik video tuh. Iya, kita habis bikin musik video. Seru lah sih kemarin gitu loh, proses syutingnya alhamdulillah berjalan lancar ya. Teman-teman yang berkolaborasi pun sportif sekali. Seru banget sih itu sih. Jadi ya kalau buat inovasi ya mudah-mudahan kita bisa ngembangin suatu inovasi lah. Tapi untuk saat ini kita masih berada di tahap riset, kira-kira apa yang bisa kita kembangin lagi gitu dari apa yang kita kerjakan sekarang. Itu apa nih nama musik videonya, teman-teman ada yang itu kepo kan? Kemarin kita bikin musik video lagunya Parikman. Asik. Yaitu judulnya Marhaban di Ramadan. Bisa ditonton di YouTube-nya Parikman, Jagat Media Official tuh. Kita kemarin bikin videonya, wah seru banget sih itu. Ya, bisa langsung dicek di YouTube-nya Pak Rikman ya. Betul. Teman-teman yang kepo nih berkah abadi habis ngapain ya akhir-akhir ini gitu. Kita habis kolaborasi bareng Pak Rikman tuh. Nah, jadi itu ya salah satu ya kalau kita bahas soal TRM ya. Soal TRM itu dari salah satunya kayak gitu, kita disupport lah kan. Ya, terima kasih Pak Rikman sudah mempercayakan kita buat menggarap musik video Marhaban di Ramadan gitu. Jangan lupa nonton tuh, seru banget. Oke, ditunggu Gitu. sih. Nanti mau lihat gitu nih garapannya berkah abadi. Masya Allah, gitu. gas. Nah, kalau ini rada sedikit personal sih. Kak Apa Zamir tuh? sendiri kan sebagai CEO nih. Yap. Apa sih tantangan sebagai seorang pemimpin startup gitu tuh? Apalagi kan startup tuh harus dijaga terus ya dinamika perkembangannya. Betul. Gitu. Dari Kak Zamir sendiri gimana tuh? Tantangan menjadi seorang CEO atau leader lah ya dalam sebuah tim. Ya pastinya apa ya, berat. Jujur aja berat gitu loh. Karena menjadi leader tuh kan tanggung jawabnya paling gede ya. Jadi kamu gak hanya bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, tapi juga terhadap tim kamu gitu kan, terhadap teman-teman kamu. Jadi gimana caranya kamu bisa memanage timmu dengan baik gitu loh, menjaga semangat teman-temanmu. Karena menurutku sebagai seorang CEO atau sebagai seorang leader tuh penting sekali untuk kamu menjadi api semangat teman-teman yang lain gitu loh. Jadi semangatnya seorang CEO atau leader tuh harus selalu di atas teman-teman yang lain gitu loh. Jadi ketika si teman-teman yang lain tuh mungkin semangatnya persentasenya kayak 60-70%, ya CEO-nya minimal harus 90% lah gitu. Karena ya kamu sebagai leader adalah orang yang harus membagikan api semangat teman-teman yang lain kan. Kamu yang harus mendorong teman-teman kamu gitu. Karena nggak mungkin teman-teman kamu yang narik leadernya gitu kan. Harus leadernya yang mendorong teman-temannya juga. Jadi cukup berat, tantangan cukup berat akhirnya kalau aku pribadi ya. Karena kayak gimana caranya aku bisa
menjaga semangat teman-teman tadi gitu loh, memanage teman-teman yang dimana teman-teman ini walaupun kayak satu visi tapi tetap aja isi kepalanya berbeda-beda kan gitu kan. Bisa jadi dia punya ide yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nah, gimana caranya bisa menyatukan hal itu gitu loh, bisa menyamakan itu menjadi satu visi yang sama itu gitu kan. Terus tantangannya apa lagi ya? Ya itu sih mengatur atau manajemen tim itu adalah tantangan yang paling berat menurutku sejauh ini ya. Karena itu istilahnya kalau bicara soal teknik mengatur kamera gitu, itu akan lebih gampang gitu kan. Iya kan? Kalau nggak tahu kita bisa belajar, bisa searching di YouTube segala macam, tapi kalau mengatur orang gitu ya, mengatur tim ya nggak segampang kita mengatur kamera gitu kan. Kalau nggak tahu kita tinggal searching. Kalau orang kan kita ya perlunya memahami gitu ya. Perlunya salah satu juga hal yang aku pelajarin dari kegiatan-kegiatan yang aku ikutin di BTP yaitu empati ya gitu ya, empathize gitu. Jadi salah satu tahapan kita dalam memulai bisnis itu ya tahapan paling awal tuh kan empathize ya. Nah itu juga menurutku berlaku buat di tim gitu, empathize. Jadi kita perlunya juga empati gitu loh ke teman-teman kita satu tim. Jadi kita sebagai leader ya kita perlu memahami perasaan teman-teman yang lain lah kayak gimana gitu kan. Jadi dengan begitu kita tahu lah kita harus ngapain gitu, kita harus gimana mengambil keputusannya itu sih. Terus juga tantangan berikutnya adalah mengambil keputusan. Kan sebagai seorang leader, sebagai seorang CEO dalam sebuah startup atau organisasi, kita kan sebagai leader tuh adalah orang yang mengambil keputusan gitu kan. Gak mungkin kita nyuruh teman-teman kita atau meminta tim kita yang lain yang ngambil keputusan. Karena yang ngambil keputusan itu adalah di kita gitu kan. Jadi kadang kayak kita contohnya deal atau enggaknya suatu project ya itu tergantung keputusan di aku gitu misalnya kan sebagai seorang leader gitu kan. Jadi ya mengambil keputusan itu menjadi salah satu tantangan terbesar menurutku. Kenapa? Karena dalam mengambil keputusan kita nggak bisa sembarang memutuskan kan Kak Hira. Perlu adanya beberapa pertimbangan gitu kan. Harus mempertimbangkan hal ini, hal itu gitu. Ngelihat resikonya seberapa besar gitu-gitu. Jadi ya mengambil keputusan itu adalah salah satu tantangan terbesar untukku juga ya saat ini kan. Dan aku pun masih dalam proses belajar lah untuk itu gitu kan. Kemudian apa ya? Ya itu sih tantangannya itu memanage tim gitu kan, memahami tim, mengambil keputusan. Kemudian kita juga sebagai seorang CEO, sebagai seorang leader punya tanggung jawab untuk kedepannya gitu, keberlanjutan tim kita gitu kan. Jadi kita juga harus berupaya untuk memikirkan kedepannya kita mau kayak gimana, kita mau ngapain aja, kita mau ngelakuin apa gitu. Nah itu sebagai seorang leader kita perlu memikirkan hal itu gitu loh. Jadi ya ibarat kapal kita nahkodanya kan. Jadi kemana arah kapal ini akan dituju ya tergantung nahkodanya gitu. Jadi ya sebagai seorang nahkoda perlu banget untuk kita tahu kemana arah yang kita tuju gitu loh. Untuk membawa tim kita ini. Itu sih mungkin tantangan-tantangan sih Kak Ira. Keren banget sih Kak Zamir. Inilah harus ada fondasinya dulu. Betul. Ya, benar-benar. Jadi ya itu sih karena tantangannya banyak. Aku ngerasa juga nggak mungkin aku pikul sendiri kan. Makanya itu perlunya komunikasi sama tim gitu, saling support di dalam tim. Kayak ya kita sebagai leader support teman-teman kita. Terus juga dengan itu kita bisa dapat feedback kan dari teman-teman kita. Jadinya kita juga disupport gitu Kak Hira sama teman-teman di dalam tim. Jadi ya itu sih jaga komunikasi, terus saling support lah. Karena memang ya kadang berat sih kan, banyak tantangan yang harus dilalui. Tapi ya namanya juga proses gitu, jalanin aja. Pasti. Gitu. Waduh, keren banget nih CEO-nya Berkah Abadi. Aduh, enggak juga, keren juga Kak Hira nih mah. Aduh. Terakhir nih Kak, apa tuh? ada pesan dan motivasi nggak sih untuk teman-teman yang ingin membangun startup di bidang kreatif kayak Kak Zamir nih? Oke, apa ya? Mungkin bukan motivasi ya, kayaknya aku belum tepat lah gitu bahasanya untuk memberikan motivasi gitu ya. Karena aku pun masih di tahap belajar, tapi aku coba sharing atau menyampaikan hal-hal berdasarkan pengalamanku sejauh ini aja kayak Raya. Jadi mungkin hal yang bisa aku bagikan ke teman-teman saat ini, yaitu sih khususnya untuk teman-teman yang sekarang pengen ataupun kepikiran untuk bikin startup ya. Yang terpenting menurutku adalah pertama di minat sih. Kalau dari pengalamanku adalah minat. Jadi ketahui minat kamu gitu loh. Kalau emang kamu minat di situ, dalamin gitu, pelajarin, cari tahu sebanyak-banyaknya. Jangan cepat-cepat merasa kayaknya bukan passion gue deh gitu. Karena kan kebanyakan kita tuh Gen Z gitu ya. Gen Z kan kayak suka kayaknya ini bukan passion gue deh gitu-gitu kan. Tapi kalau menurutku pribadi sejauh ini sih
jangan terlalu cepat buat self claim itulah gitu kan. Kalau ini bukan fashion kita, tapi kata orang tuh jangan kaki itu dibecek doang, tapi nyebur dulu lah gitu. Biar tahu gimana. Nah, biar tahu gimana. Gitu. Jadi kalau emang udah nyebur, udah tahu, ya baru kita bisa mastiin itu tuh benar-benar minat kita atau bukan. Kalau emang bukan, ya udah kita coba cari minat-minat lain gitu kan. Tapi ternyata ketika kita udah nyebur, terus ternyata makin suka, makin penasaran, ya berarti itu emang minat kita kan. Betul, Makanya kita bisa jalanin, bisa fokusin. Jadi menurutku buat teman-teman ya ketahui minat dulu gitu loh, dalamin minatnya. Kemudian kalau ingin bikin sebuah tim startup, yaitu coba ngumpul ataupun cari teman-teman yang memiliki minat yang sama gitu, yang memiliki visi yang sama. Nah setelah itu barulah kita bentuk tim gitu kan, bentuk tim. Balik lagi ya, ketika bentuk tim itu ya nggak gampang gitu loh, harus adanya komunikasi yang baik gitu loh. Jadi ketika udah bikin tim, udah bentuk tim, cobalah berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik sama timnya gitu loh. Apa-apa dibicarain gitu, sharing, bertukar pendapat, berbagi pandangan satu sama lain gitu kan. Ya itu sih kataku, ketahui minat, dalami minatnya, kemudian bentuk tim, cari tim yang memiliki minat sama, terus saling motivasi lah, saling support. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang terpenting sekarang adalah menurutku cari tahu dulu sebanyak-banyaknya gitu Kak Hira. Apalagi kita di bidang kreatif ya, di bidang multimedia tuh kan benar-benar seluas itu ya, bidangnya sebanyak itu. Jadi ya cobain aja dulu gitu. Yang mana minatnya kan nanti kalau udah ketemu minatnya tinggal difokusin gitu. Jadi ya sekarang tuh cobain aja dulu gitu loh. Oke. Baru nanti diseriusin gitu. Berarti untuk semua teman-teman atau anak muda nih ya yang masih banyaknya rasa penasaran, itu nggak apa-apa buat nyebur dahulu ya. Benar, karena aku belum gitu Kak Ira, sekarang masih ya nyebur dulu lah gitu, kayak pengen nyari tahu lah. Karena kan banyak banget yang bisa kita cobain sekarang gitu loh. Betul. Sekarang kita belajar. Karena nggak rugi juga kan kalau misalnya kita udah nyebur terus kayak misalkan berada di passion yang tidak sesuai gitu, tapi setidaknya kita jadi nambah ilmu dan tahu gitu kan. Benar banget Kak Ira, benar banget. Jadi aku juga aku udah dapetin ini sering banget gitu dari mentor-mentor, dari orang-orang yang aku belajar dari mereka. Mereka selalu nge-mention ini gitu loh, bahwasannya kita di fase mahasiswa ini, di fase kuliah itu punya kesempatan yang lebih banyak banget untuk kita nyoba gitu, untuk kita nyoba sesuatu. Karena ya nothing tulus gitu loh kalau sekarang, nggak ada ruginya gitu kan. Maksudnya kayak kalaupun gagal ya udah coba lagi gitu loh, masih ada kesempatan buat nyoba. Nah tapi lain cerita ketika nanti kita udah istilahnya bekerja lah gitu, udah terjun ke dunia industri gitu kan, itu kita udah nggak punya kesempatan buat nyoba lagi Kak Ira. Pada saat itu kita udah harus ya fokus gitu loh kan. Nah jadi sekarang mumpung masih jadi mahasiswa, mumpung masih belajar, ya cobain aja dulu gitu loh. Betul. Gagal gak apa-apa, coba lagi gitu kan. Gagal coba lagi. Ya kayak aku sekarang pun aku masih di tahap ya nyoba gitu Kak Ira, berusaha untuk nyoba gitu kan. Kira-kira apa yang bisa aku manfaatkan gitu loh, apa yang bisa aku kembangkan. Ya kalau emang amit-amit gagal ya masih ada kesempatan buat nyoba lagi gitu kan, dibanding kita nanti gitu loh gagalnya nanti kan kita udah nggak punya waktu sebanyak sekarang kan. Jadi selagi punya waktu, selagi punya kesempatan saat ini sebagai mahasiswa ya coba aja dulu gitu, belajar. Gitu sih. Mumpung masih ada fasilitas. Benar. Masih muda tuh masih betul. Benar, kan? apalagi sekarang kita masih di kampus kan, masih kuliah. Jadi manfaatkan lah gitu fasilitas-fasilitas yang udah di-provide sama kampus. Kayak aku pun mikirnya kayak gitu Kak Ira. Jadi kebetulan di kampus kita ada BTP, di mana itu apa ya? Menurutku langka banget sih Kak Ira. Kayak maksudnya ada inkubator bisnis dalam lingkungan kampus gitu kan. Betul. Karena jujur aku pun sebetulnya dulu sempat terinfluence dunia startup tuh salah satunya karena drakor tuh dulu. Iya kan. Dulu ada drakor startup tuh, rame banget. Nah, kan di drakor itu kan ada si sandbox itu kan, kalau ada teman-teman yang nonton sebagai inkubator bisnisnya kan. Nah itu tuh aku ngeliat BTP itu sama persis kayak gitu. Bahkan di Korea pun belum tentu ada yang beneran kan, baru di drakor doang. Nah kita di kampus di TLU ada gitu loh fasilitas inkubator bisnis. Jadi ya dimanfaatkan lah gitu untuk tempat belajar juga, tempat cari pengalaman, tempat untuk kita membangun koneksi lah gitu. Betul Kak Zamir, ya ampun. Itu. Jadi banyak mendapatkan ilmu dan insight banget sih. Waduh, aku juga masih belajar kayak Khaira. Karena yang tadinya apa ya, kayak melihat orang tuh kan sebenarnya untuk memulai sesuatu tuh butuhnya nyali. Betul. Ya. Betul Melihat banget. Kak Zamir sendiri tuh punya nyali yang besar dan berani buat terjun tuh udah Mudah-mudahan. keren banget Amin, sih amin. gitu.
Terus juga untuk teman-teman semua nih, tadi kan udah ada di mention mengenai BTP yang Betul. bisa memfasilitasi nih buat kita yang minat Betul. terhadap arah startup itu. Iya, Mending jangan ditunda-tunda dan langsung betul. nyebur aja, nggak apa-apa. Benar. Dibandingkan takut-takut nanti malah Benar, jadi benar. ketunda lagi dan kita ketinggalan. Iya, minimal kepoin dulu gitu loh program-program apa aja yang ada. Terus ya udah coba ikutin gitu. Toh juga kan kita belajar di situ Betul, gitu. Kita betul. belajar, cari pengalaman, membangun koneksi. Jadi benar-benar nggak ada ruginya, nothing tulus. Ikutin aja gitu. Betul. Nah, jadi gitu nih teman-teman. Ngobrol sama CEO bersahabat itu ternyata banyak juga ya Waduh. membuka pandangan kita nih. Amin ya Mana mudah-mudahan. tahu nih teman-teman yang nonton yang calon-calon startup ini bakalan bisa duduk di tempat Kak Zamir nih Amin, sebagai let's go. narasumber. Harus kan, lah. ke Apalagi kita dari depannya. anak-anak TRM nih, harus Iya, ditunggu dong. harus banyak. Generasi barunya ya. Yoi, harus semangat lah. Gitu sih. Nah, gitu. Baiklah, karena sudah berada di penghujung acara nih Kak Siap. Zamir. Aku pengen tahu nih, satu kata dong buat Botram Kak Zamir. Wah, buat Hari Botram ini ya. nih. Buat Botram. Aku berterima kasih banget Kak Ira udah mendapatkan kesempatan menjadi narasumber ya. Biasa kan aku sebagai host nih. Tiba-tiba aku diminta jadi narasumber. Suatu kehormatan dan kebanggaan buatku pribadi. Ya, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini ya bermanfaat ya buat teman-teman juga ya. Karena aku pun balik lagi, aku juga masih dalam proses belajar teman-teman. Aku belum berada di fase-fase apa ya, bukan apalagi sukses gitu, masih jauh banget, masih belajar. Jadi maksudnya ayo kita belajar bareng-bareng gitu loh. Kita punya kesempatan yang sama gitu. Jadi kita ayo belajar bareng-bareng, belajar sama-sama, membangun koneksi, berkolaborasi. Dan ya Botram juga salah satu menurutku tempat belajar lah buat kita Kak Ira ya. Betul. Dan buat Botram gokil. Gokil. Keren Aku banget. juga mau terima kasih banyak nih ke Kak Zamir Sama-sama, sudah Kak Ira. menyempatkan untuk datang ke Botram Senang sebagai banget. narasumber Senang nih. banget bisa kesini, senang banget bisa senang ngomong di banget sini. juga nih bisa ngobrol sama Kak Zamir. Asli seru banget ngobrol di sini. Iya, semoga nanti bisa lagi datang ke Botram dengan berkah abadi yang makin berkembang. Amin, kali amin. ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Ira. Amin. Oke, mungkin itu teman-teman. Aku juga pengen berterima kasih juga nih buat teman-teman yang udah menonton kita dari awal sampai penghujung acara ini. Yoi. Semoga apa yang kita obrolin dan yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi ilmu dan insight buat kita ke depannya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kak Zamir, boleh kali ya temenin aku dadah? Boleh. 1, 2, 3. Dadah semua. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.